Assalamualaikum, kembali channel Hobi Hari. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, Vario sudah sehat kembali. Nah, jadi teman-teman, di video kali ini aku sekalian mau cuci mobil si Vario ini ke tempat cucian. Sekarang kita bahas apa yang terjadi di Vario kemarin secara lebih detail. Karena kan teman-teman juga banyak yang DM, kenapa Mas Hari Varionya apa yang rusak? Nah itu, jadi lebih baik aku jelasinnya pakai video lebih enak. Jadi teman-teman, waktu yang video yang sebelumnya di towing itu jatuhnya tuh hari Minggu. Hari kedua setelah hari kedua puasa lah kurang lebih. Nah, itu towing ke bengkel IWS. Kemudian saat itu juga kita bongkar mobilnya. Nah, mobil ini sebenarnya nggak lama nyelesainya. Rabu setelah di towing itu berarti kurang lebih 3 hari mobil ini sebenarnya udah nyala. Cuman problemnya radiatornya yang aluminium itu bocor. Cuman karena radiatornya harus cari dulu, makanya mobil ini baru bisa dibilang baru keluar dari Bintaro itu dari bengkel IWS itu sekitar hari Rabu kemarin. Jadi sekarang ini hari Sabtu kan ya, tanggal 15, baru keluar Rabu kemarin. Jadi kurang lebih hampir 10 hari di bengkel. Cuman pengerjaan mesinnya sendiri cuman 3-4 hari lah gitu. Oke teman-teman, sekarang kita sambil cari tempat cucian, nanti kita lanjutkan pembahasannya. One eternity later. Nah, kita sudah sampai tempat cucian di Autoglass daerah BSD. Jadi Autoglass ini posisinya di seberangnya bengkel Isuzu. Sekarang kita mandikan Varionya. Wow, ya seger. Nah, sambil nunggu mobil dicuci, kita ngobrol dulu teman. Tadi lanjutannya, setelah mobil towing ke bengkel IWS, mesin kita belah, ditemukan satu baut cylinder head dengan blok itu ada yang slack. Jadi yang posisinya dekat timing belt. Nah, disitulah problem ini muncul. Kenapa air radiator itu habis dan menyebabkan overheat. Jadi karena si desain blok mesinnya Vario ini open deck, jadi kalau begitu kompresinya nyebrang, ada yang failure di antara gasket ataupun bautnya, air radiator tuh pasti akan langsung masuk ke ruang bakar. Nah, untungnya saat itu begitu tahu ketahuan ini ada problem, mobil nggak dipaksa jalan terlalu lama, sehingga tidak terjadi efek yang lebih buruk. Biasanya tuh kalau air udah masuk ke ruang bakar akan terjadi water hammer, karena air dimampatkan sama kompresi kan tidak bisa kebakar. Pasti dia akan keluar dari celah-celah yang paling lemah. Celah-celah lemahnya itu ada 2, piston, ring piston atau di klep. Nah, alhamdulillah klepnya nggak bengkok. Terus kemudian juga piston juga aman, stang piston juga aman. Jadi diputuskan hanya untuk ganti gasket cylinder head sama recoil lubang stud yang slack itu teman-teman. Jadi ya sebenarnya pekerjaannya nggak rumit, nggak komplikasi, cuman jadi biayanya aja ya jadi harus turun mesin karena harus recoil lubang stud itu ke bengkel bubut. Nah, akhirnya teman-teman, kemarin itu setelah bongkar mesin setengah, terus kita bawa ke tukang bubut sekalian ngecek kerataan dari cylinder head, karena takutnya cylinder headnya juga ada melenting ya karena overheat itu. Alhamdulillah cylinder headnya aman, tidak melenting, dan ternyata juga gasket cylinder headku yang lama yang tembaga itu juga masih bagus, nggak ada retak, nggak ada pecah atau apapun, murni. Jadi emang menyeberangnya ini karena ada baut studnya itu yang slack itu aja teman-teman. Kemudian juga kita ngecek water jacket dari si blok mesin. Alhamdulillah untuk mesin yang berumur 28 tahun, nah ini kan mobil ini kan 96 ya, dari pemakaiannya dari pertama dulu bapakku yang pakai sampai sekarang aku yang pakai, water jacketnya masih utuh, nggak ada kropos sama sekali ya, karena penggunaan radiator coolant dari sejak dulu mobil ini dipakai. Jadi memang teman-teman, sekali lagi, radiator coolant itu paling penting, udah pilihan terbaik untuk menjadi cairan pendingin di mobil kalian. Jadi jangan pakai air yang lain lah, yang aneh-aneh lah, nggak ada studinya juga gitu. Engineer juga sudah menciptakan radiator coolant yang memang peruntukannya untuk radiator atau pendingin mesin. Jadi jangan menggunakan cairan yang lain yang ujung-ujungnya ya malah tambah boncos lah kalau sampai harus tambah daging dan kawan-kawan gitu. Oke teman-teman, jadi selanjutnya udah sudah selesai semua bubut-bubutan, kita beli spare part yang diperlukan. Jadi untuk spare part yang utama adalah packing atau gasket cylinder head. Itu aku pakai yang ori Honda.
Jadi itu yang modelnya stainless 3 lapis, karena itu cukup awet. Jadi ya aku pakai itu saja, udah cukup dengan kebutuhan mobil ini. Dan toh juga selama sebelumnya aku juga pakai tembaga juga aman-aman saja, selama instalasi di mesinnya tuh benar, tidak ada salah. Ini sepertinya udah mau maju bentar lagi. Kita geser dulu ya. A few moments later. Nah teman-teman, kita sudah jalan keluar dari tempat cuci mobil. Nah sekarang kita ajak videonya muter-muter dulu, sekalian ngeringin bodi mobilnya yang habis dicuci tadi. Nah salah satu upaya supaya mobil itu bodinya tidak cepat karat ya teman-teman, setiap kali habis nyuci sebaiknya mobil itu dipakai jalan dulu, supaya angin tuh bisa mendorong semua air-air yang terperangkap di celah-celah list body atau lampu atau manapun lah gitu. Jadi sebelum masuk garasi atau parkir, mobilnya sudah benar-benar kering. Nah tadi balik lagi, setelah sudah tahu penyebabnya apa, jadinya udah kita mulai belanja spare part yang dibutuhkan. Yang paling utama adalah tadi sih gasket cylinder head. Nah itu aku belinya yang ori Honda 3 lapis, bahan stainless. Itu ya cukup mahal sih, cuman menurutku mending yang agak mahal sedikit tapi awet. Itu aku beli di harga 800.000. Jadi sebelumnya pengen beli sendiri, cuman takut ketipu karena di online itu teman-teman berbagai macam harga, berbagai macam rupa tuh ada. Daripada udah kadung beli itu salah, sayang. Pertama buang uang juga, terus buang waktu. Nah akhirnya diputuskan ya udah nitip aja sama Ibad, dan Ibad mencarikan spare part yang paling benernya lah, yang paling proper. Karena dia sendiri kan yang dari awal memang megang mobil ini, jadi dia tahu oh harusnya pakai yang ini, pakai yang ini, pakai ini. Jadi udah aku pasarkan ke Ibad, harganya ini 800.000 lah kemarin itu. Terus kemudian juga beli gasket untuk untuk intake manifold. Nah itu sama diganti sekitar 200.000. Terus tambah embel-embel lain, DCS dan kawan-kawan untuk bersih-bersih, untuk skir klep, bersih-bersih ruang bakar, kurang lebih 2 juta teman-teman yang dibelanjakan untuk spare part saja. Masuk jasa untuk recoil sama slip head, untuk ngecek head. Itu recoil itu masalah sama slip head itu berapa? 800.000. Jadi ya lumayan. Jadi teman-teman, klasemen sementara itu saat itu aku belanja 2 juta. Aku ngeluarin uang 2 juta untuk spare part plus jasa bubut di luar yang dikerjakan sama Ibad dan timnya. Jadi termasuk kalau sudah sampai bongkar mesin, bersih-bersih, istilahnya style club dan kawan-kawan, itu kemarin di total 5 juta. 5 juta itu di luar oli sama radiator coolant. Di luar juga beli radiator. Jadi ya cukup lumayan. Ya mungkin sekitar 6 juta lewat dikit lah biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki Vario ini supaya pulih seperti sebelumnya. Tapi alhamdulillah teman-teman, semuanya ini normal, lancar. Mobilnya juga tidak pincang, mesinnya udah normal kembali, sehat. Jadi ya memang sudah bisa dipakai normal seperti semula. Ya sekarang udah pakai jalan-jalan, temperaturnya mantap di setengah lagi. Layaknya mobil normal memang harusnya tetap di setengah. Nah kita sekarang sudah berhenti di daerah mana ya? Damai Indah Golf BSD. Ya sambil kita review sedikit mobil ini setelah dibersihkan tadi. Sambil aku mau tunjukin radiator yang aku beli seperti apa ya. Buka dulu aja. Alhamdulillah. Ya beginilah Vario. Klimis. Nah, ini teman-teman, kondisi mesinnya seperti ini. Radiator belinya yang standar, yang plastik, cover atas sama bawahnya. Karena pakai yang cover plastik ini sudah lebih dari cukup. Dan karena mobil ini kan juga standar saja, nggak dipakai untuk balap atau apapun. Selama tidak ada kebocoran di water cooling system dan dia tipenya 2-ply, insya Allah itu aman dipakai untuk harian atau normal. Ya beginilah sang Vario kondisinya. Ya kaca bening, bodi ya diupayakan selalu bisa kinclong. Next mungkin kedepannya ya mau ngerapiin interior teman-teman, karena joknya kan juga sudah rusak, itu jok yang bagian driver.
Ya paling nanti kalau ada rezeki kita rapi-rapikan body, tapi juga belum terlalu urgent, tapi yang penting tuh jok dulu sama bagian interior lah teman-teman. Ya biasa teman-teman, kondisi terakhir Vario seperti ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan gambaran apa yang diperbaikan kemarin, yang menjadi perbaikan di mesin Vario kemarin. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau mungkin mau sharing-sharing, silahkan saja ditulis komentar kalian di kolom komentar di video ini. Tapi kalau misalnya mau DM ke IG ku, IG Hobi Hari, silahkan juga, nanti insya Allah aku balas. Kita bisa sama-sama belajar gimana caranya merawat mobil tua ini. Dan sekali lagi, mobil tua ini aslinya nggak merepotkan teman-teman, cuma memang sekarang kondisinya banyak faktor, seperti salah pilih bahan bakar pun juga bisa menyebabkan mobil itu mesinnya knocking maupun nyebrang kompresinya. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.